Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Putami, NIM channel B023026 dari Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan tentang pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi. Yang pertama adalah pembukuan atau pencatatan. Nah, pengertian pembukuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 9 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya adalah pengertian pencatatan. Nah, mengacu pada undang-undang yang sama, pada pasal 28 ayat 9, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Nah, yang wajib menyelenggarakan pembukuan yang pertama adalah wajib pajak badan, yang kedua wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Yang wajib menyelenggarakan pencatatan yang pertama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Dan yang kedua wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, syarat-syarat penyelenggaraan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel aktual atau stelsel kas. Yang kedua, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besar pajaknya yang terhutang. Selanjutnya adalah syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan antara lain A. Peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. B. Penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kedua, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Yang ketiga, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengisian SPT, mempermudah penghitungan penghasilan kena pajak, mempermudah penghitungan PPN dan PPNBM, dan yang terakhir mempermudah penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing selain rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat atau US dollar adalah satu, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintahan RI. Yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak kerja sama yang
kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam denominasi mata uang dolar Amerika Serikat. Dan yang ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Selanjutnya adalah tempat penyimpanan buku atau catatan atau dokumen. Nah, segala bentuk catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Selanjutnya adalah pemeriksaan pajak. Nah, menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan. Nah, tujuan pemeriksaan pajak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak, perorangan maupun badan, dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Yang kedua, tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, ruang lingkup perpajakan dalam tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan SC yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Yang keempat, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Yang kelima, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Atau yang keenam, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk-based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan pajak dalam tujuan lain. Yang pertama, memberikan nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Yang kedua, penghapusan nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Yang keenam, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. Yang ketujuh, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, penentuan saat diproduksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Dan yang kedelapan, memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan pajak. Yang pertama, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan perlu untuk memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Yang kedua, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan buku atau catatan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek pajak yang terutang. Wajib pajak juga perlu memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberi keterangan yang diperlukan. Yang ketiga, apabila dalam pengungkapan pembukuan atau pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. Yang keempat, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban angka 2 di atas. Selanjutnya adalah penyidikan.
Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 31 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penyidikan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Pengumpulan bukti yang dilakukan bertujuan untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Pengertian penyidik: penyidik adalah pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Selanjutnya adalah wewenang penyidik. Yang pertama adalah menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan terkait dengan tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang, pribadi, atau badan terkait dengan tindak pidana perpajakan. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk memperoleh bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Yang ketujuh, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Yang kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kesembilan, memanggil orang untuk diperoleh keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kesepuluh, menghentikan penyidikan. Dan yang kesebelas, melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan. Nah, wewenang tersebut dijelaskan dalam pasal 44 ayat 2 UU KUP. Selanjutnya adalah tujuan penyidikan. Yang pertama adalah agar aktivitas penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, memulihkan kerugian atas pendapatan negara. Yang ketiga, memberikan efek jera kepada pelaku penyelewengan pajak dan efek gentar kepada calon pelaku penyelewengan pajak. Dan yang keempat, memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi nilai integritas. Selanjutnya adalah sanksi. Nah, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dalam undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan itu dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang pertama adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi atau administratif merupakan sanksi yang dikenakan dan diterapkan pada pelanggar aturan pajak dengan cara melakukan pembayaran kerugian pada negara. Pembayaran tersebut ditujukan sebagai ganti rugi ditimbulkan oleh wajib pajak terkait. Nah, sanksi administrasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah denda. Nah, denda ini adalah jenis sanksi administrasi yang biasanya diterapkan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak, khususnya pada masalah pelaporan pajak. Jadi denda ini akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT, adanya ketidakbenaran pada SPT yang disampaikan, atau tidak adanya pembuatan faktur pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan pajak yang ada. Yang kedua adalah bunga. Nah, jenis pajak administrasi bunga biasanya diberikan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa ketidakdisiplinan, khususnya dalam urusan pembayaran pajak. Nah, contoh kasusnya seperti keterlambatan pembayaran pajak, penundaan pembayaran pajak, gagal bayar pajak, atau kurang bayar pajak. Selanjutnya adalah kenaikan. Sanksi kenaikan merupakan jenis sanksi administratif di mana penerapannya untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak dilihat dari segi materialnya. Misalnya membocorkan informasi yang salah dalam hitungan pajak yang dibayarkan. Nah, sanksi ini tuh berlipat sesuai pajak yang tidak dibayarkan atau kurang bayar. Selanjutnya adalah sanksi pidana.
Sanksi pidana ditetapkan atau diberikan kepada wajib pajak yang diindikasi telah melakukan pelanggaran sengaja atau tidak sengaja, terutama yang memicu tuntutan pidana. Tindakan yang disebut pelanggaran pidana sendiri bisa berupa manipulasi data yang meliputi pemalsuan data perpajakan atau penyembunyian data perpajakan. Nah, sanksi perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Yang pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak terutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100%, khusus PPh pasal 29 ditambah 50%. Nah, yang kedua, dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya, dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak kurang bayar. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.